Saya Heruwinarko, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Pembangunan zona integritas di BNN dan jajarannya bukan sekedar kata-kata ataupun slogan saja, tapi betul-betul menjadi langkah yang sistematis dalam rangka untuk merubah BNN menjadi lebih baik dan produktif, bebas dari korupsi, dan memiliki budaya untuk bersih melayani. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, dengan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional yang bersih dari KKN, BNN Provinsi Jawa Timur siap membangun zona integritas menuju predikat wilayah bebas korupsi. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau yang disingkat WBK di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur diwujudkan melalui 6 komponen pengungkit, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan zona integritas atau yang disingkat ZI menuju WBK di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur telah dimulai tahun 2018. Hal ini ditandai dengan terbentuknya tim Pokja dan deklarasi pimpinan, serta penandatanganan dokumen fakta integritas secara massal, baik oleh PNS, CPNS, maupun tenaga honorer. Hal ini sebagai wujud BNN Provinsi Jawa Timur telah siap membangun wilayah ZI menuju WBK. Hasil pembangunan ZI di BNN Provinsi Jawa Timur tahun 2018 telah dilakukan penilaian oleh tim penilai nasional. 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, budaya kerja agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan sasaran pembangunan ZI. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berkomitmen melanjutkan proses penyempurnaan pembangunan ZI dengan melakukan pencanangan serta penandatanganan piagam pencanangan ZI yang dihadiri seluruh Forkopimda dan pimpinan kementerian lembaga terkait, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Deklarasi pencanangan pembentukan zona integritas BNN Provinsi Jawa Timur. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, aparatur Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, berjanji dengan sesungguhnya bahwa kami, 1. dalam menjalankan tugas tidak akan menerima pemberian apapun, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Akan senantiasa bekerja ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. 3. Akan taat dan menjunjung tinggi kode etik dan budaya organisasi BNN. 4. Akan mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 5. Tidak akan melakukan praktek KKN yang merugikan negara. Apabila melanggar hal-hal yang kami ikrarkan dalam naskah perjanjian ini, kami bersedia dikenakan tindakan dan sanksi yang seberat-beratnya. Dalam proses pembangunan ZI menuju WBK di BNNP Jawa Timur diawali dengan seleksi personil yang kreatif, inovatif, energik, mampu bekerja sama, dan berkomitmen kuat membangun untuk mewujudkan predikat WBK di BNNP Jawa Timur. Hasil seleksi personel terpilih diterbitkan surat perintah. Selanjutnya, Pokja terpilih menyusun dokumen rencana kerja yang memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembangunan ZI, tim Pokja melakukan studi banding ke Polrestabes Surabaya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, dan BP POM Surabaya. Kehadiran seorang pemimpin memiliki peran strategis sebagai role model
sehingga dapat menjadi panutan seluruh personelnya dan memudahkan dalam membangun kesamaan pola pikir, budaya kerja pegawai sebagai agen perubahan yang mampu mempengaruhi pegawai lainnya untuk ikut serta dalam pembangunan ZI menuju WBK. Kepala BNN Provinsi Jawa Timur tampil bersahaja, peduli, dan sangat inspiratif sehingga mampu memberikan solusi terhadap semua permasalahan dan tantangan yang ada. Secara rutin dan konsisten melakukan monitoring dan evaluasi 6 komponen pengungkit akan menjadi sistem nilai yang positif dan berkembang menjadi budaya kerja. Hasilnya sungguh luar biasa, karena dapat menjadi media evaluasi sekaligus pendorong pencegahan korupsi dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Adanya mekanisme dan sarana media publikasi yang telah terbangun dalam berbagai bentuk meliputi banner, spanduk, stiker, LCD display maupun di media sosial, serta sosialisasi di berbagai kesempatan, seperti pada kegiatan apel pagi, analisa evaluasi program kerja sehingga terbentuk komitmen personel, dan menurunnya risiko kegagalan yang timbul akibat resistensi terhadap perubahan. 2. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas. Hal ini diwujudkan dengan merumuskan tahapan-tahapan pada semua kegiatan utama, termasuk pelayanan publik, dengan mengevaluasi standar operasional prosedur yang telah ada, sehingga menjadi budaya dan sebagai panduan dalam memberikan berbagai layanan, yakni penerbitan SKHPN, pelayanan konsultasi rehabilitasi, TAT, dan pelayanan lainnya. Hadirnya aplikasi Simple di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai media yang mendekatkan dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, mulai dari pengajuan SKHPN, pengajuan pelayanan penyuluhan, audiensi, pelaporan pemberantasan narkotika, semuanya dalam satu aplikasi. Aplikasi e-office lainnya adalah Fingerprint Absen, Simpek atau aplikasi pelaksanaan administrasi kepegawaian, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau disingkat SIRUP, serta aplikasi Monevgar sebagai aplikasi sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi publik sebagai media publikasi dan informasi masyarakat dikelola secara terbuka dalam bentuk komunikasi yang sinergis melalui media cetak, media elektronik, serta media sosial sebagai bentuk kebijakan transparansi pengelolaan program anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM, dilakukan dengan membuat rencana kebutuhan personel, rekrutmen personel, penempatan sesuai kebutuhan, pola mutasi internal, pelaksanaan serah terima jabatan, pengembangan kompetensi pegawai, penetapan kinerja individu, pembinaan rohani dan mental, penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai, serta update personel berkala yang sistematis melalui aplikasi Simpek. Guna mewujudkan tercapainya target sesuai lembar kerja evaluasi, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dengan harapan adanya terobosan yang kreatif. 4. Penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Untuk itu, diperlukan keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, merumuskan rencana kerja yang merupakan indikator kinerja kegiatan, menandatangani perjanjian kinerja, melakukan analisa dan evaluasi, serta monitoring evaluasi dengan seluruh pejabat utama dan seluruh personel, sehingga capaian akuntabilitas kinerja secara rutin dapat dipantau oleh pimpinan. Salah satu pencapaian BNN Provinsi Jawa Timur yaitu penghargaan predikat sangat baik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya sebagai wujud peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan
dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN dengan menempatkan berbagai media publikasi dalam bentuk stiker, X-banner, spanduk, dan LCD display. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan dan menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang. Terbentuknya unit pengendalian gratifikasi, dokumen fakta integritas seluruh personel, kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya media publikasi dalam bentuk himbauan, dapat meminimalisir risiko bagi personel saat bertugas dan menjamin pelayanan dapat diberikan sesuai standar operasional pelayanan. Pelayanan pengaduan masyarakat juga harus dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir konflik masyarakat. Pemberi pelayanan harus menunjukkan empatinya dalam berkomunikasi. Selain itu, sosialisasi sistem harus dilakukan secara intens dan aktif. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi layanan publik dilakukan dengan memperhatikan standar pelayanan publik dengan tersedianya ruang menyusui, ruang pelayanan terpadu, posko pelayanan pengaduan, ruang tunggu, penyediaan fasilitas pengunjung difabel berupa kamar mandi dan tempat parkir, fasilitas kantin, tempat ibadah, kotak saran, serta pemasangan maklumat pelayanan dan banner-banner pelayanan. Selain itu, budaya prima terus dilakukan, memberikan informasi secara luas melalui media sosial, memberikan reward dan punishment pada personel pelayanan, melakukan edukasi dalam bidang pelayanan. Semua bentuk pelayanan yang diberikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dapat diukur tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani dengan menggunakan aplikasi digital melalui Google, kotak saran, dan lembar kuesioner yang hasilnya secara periodik diinformasikan ke media mainstream dan media sosial. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Adapun bentuk inovasi bidang pelayanan di BNN Provinsi Jawa Timur, yaitu tersedianya layanan aplikasi Simpel, Sambang Warga, Deklarasi Lawan Narkoba, AREK, Angkringan Rumah Edukasi Komunitas, Branding Sarana Publik, SKHPN Express, Buku Layanan Intervensi Psikososial, Facebook Ads, Ramadan Berkah, Pemberian Reward Pejuang P4GN, serta rubrik obrolan koran memorandum. Kepuasan terhadap pelayanan dinilai dengan melakukan survei secara berkala. Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 telah menghasilkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai lembar kerja evaluasi dari 6 pengungkit dan telah dinilai oleh tim penilai internal. Di tahun 2020 terus berbenah dan berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan berbagai terobosan kreatif guna mewujudkan predikat wilayah bebas korupsi di BNN Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi diwujudkan BNNP Jawa Timur dalam pelaksanaan kegiatan meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan sangat diperhatikan, sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam upaya pelayanan konsultasi rehabilitasi, layanan pasca rehabilitasi, dan asesmen terpadu, BNNP Jawa Timur juga menerapkan standar pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan dan standar pelayanan publik secara profesional. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir risiko bagi personel saat bertugas, serta menjamin pelayanan berjalan sesuai SOP. Sangat membantu pekerjaan saya untuk menangani anak-anak. Contohnya anak-anak dapat pelayanan rawat jalan dan pasca rehab. Asesmen terpadu tidak dipungut biaya apapun. BNN telah menunjukkan kinerja yang profesional dan bebas korupsi. Mari bersama wujudkan Indonesia bebas narkoba.